Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang asisten pembimbing dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 1211834, jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemisahan divisional yang berjudul HETP atau High Equivalent of Theoretical Plate. Nah, di dalam satu industri, kita pasti membutuhkan suatu bahan yang sangat relatif murni terhadap bahan-bahan lainnya. Dan itu juga mempengaruhi dalam bentuk proses industri serta hasil industri tersebut. Cara pemisahan suatu bahan campuran terhadap bahan lainnya itu dapat bisa menggunakan metode filtrasi, ekstraksi, kristalisasi, destilasi, dan sebagainya. Namun, pada suatu komponen cairan-cairan itu paling banyak digunakan adalah menggunakan metode destilasi, yaitu menggunakan menara pemisah. Nah, konsep HETP di sini adalah untuk menentukan tinggi kolom bahan isian ekuivalen dalam satu plate teoritis, serta dia digunakan sebagai pembanding efisienkah menara pemisah digunakan. Dan tujuan dari percobaan ini adalah kita menentukan perbandingan tinggi kolom bahan isian ekuivalen terhadap satu plate teoritis. Nah, untuk mengetahui tinggi kolom bahan isian yang digunakan, maka kita harus menyamakan komposisi yang diberikan oleh satu plate teoritis. Nah, istilah ini biasanya disebut dengan HETP, yang mana HETP itu sendiri adalah suatu bahan isian yang digunakan untuk mengubah komposisi sehingga sama dengan komposisi yang diberikan oleh satu plate teoritis. Nah, variabel dari HETP ini adalah yaitu type-nya, terus lalu ukuran dari bahan isian, selanjutnya konsentrasi serta kecepatan aliran fluida masing-masing, kemudian diameter menara. Nah, bahan yang digunakan di sini biasanya terbagi 3, yaitu bahan yang digunakan sebagai tersusun secara teratur disebut dengan regular packing, itu terdiri dari double spiral ring dan wood grid. Dan yang kedua itu bahan isian yang tersusun secara acak atau random packing, itu terdiri dari racing ring dan ring packing. Dan ketiga itu ada shadow plate kolom, itu kontak fase antara plate-nya, itu ada heated trash dan trailer trash. Dan biasanya HETP ini digunakan untuk menghitung destilasi, yang mana destilasi itu adalah suatu proses pemisahan komponen-komponen dalam bentuk fase gas ataupun cair tergantung distribusi bahan yang digunakan. Biasanya destilasi ini terbagi 2, yaitu menggunakan menara bahan isian dan juga menggunakan menara plate. Dan untuk bahan isian, maka kita harus memiliki ketentuan bagaimana layaknya bahan isian ini digunakan. Yang pertama, dia harus memiliki ruang kolom yang sangat luas atau permukaan yang sangat luas, tahan terhadap perubahan suhu, tidak mudah berkarat dan tidak mudah pecah. Di dalam metode destilasi ini, untuk menentukan jumlah plate minimum atau maksimumnya, itu menggunakan 3 metode. Yang pertama itu menggunakan max captil. Nah, max captil itu adalah suatu metode yang paling sangat sederhana yang dapat digunakan dalam menganalisis destilasi biner. Dan teori ini juga sangat dinyatakan bahwa komposisi yang terdapat dalam satu kesetimbangan itu dipengaruhi oleh fraksi mol. Dan kedua itu ada Fensky-Underwood, dan Fensky-Underwood ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung destilasi maksimum maupun destilasi minimumnya. Dan yang ketiga yaitu ada metode Poisson-Savarit, yaitu yang mana metode ini digunakan bahwa HETP itu sama dengan jumlah bahan isian per kolom dibagi dengan jumlah plate minimumnya. Sehingga dari tinjauan pustaka dan hasil yang telah di pengamatan yang dilakukan, sehingga didapatkan hipotesis yang mana semakin banyak konsentrasi alkohol yang digunakan di dalam percobaan ini, maka hasil indeks biasnya juga akan semakin besar. Jika volume alkoholnya semakin banyak, maka fraksi molnya akan semakin besar. Namun jika fraksi mol semakin besar, maka N-nya juga akan semakin kecil. Dan jika fraksi molnya semakin besar, maka nilai HETP-nya juga akan semakin besar.
Cara kerja percobaan ini adalah yang pertama, kita membuat larutan yaitu dengan cara mencampurkan alkohol dengan aquades gunanya untuk membuat kurva standar. Setelah itu kita mengecek rangkaian alat apakah sudah sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya setelah kita lakukan pengamatan, kita membuat larutan umpan dengan mencampurkan aquades dengan alkohol dengan perbandingan volume yang berbeda-beda. Selanjutnya, larutan umpan ini dimasukkan ke labu leher 3, kemudian kita menghidupkan pendingin balik dan pemanas listrik serta mengatur posisi reflux total. Dan untuk itu kita mencatat periodik antara perubahan residu dan destilatnya sehingga terhadap suhu yang sangat konstan. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mengambil destilat kita harus membuka keran refluksnya. Selanjutnya kita amati indeks biasnya, dan untuk mengambil residunya maka kita harus mematikan pemanas dan lalu melanjutkan indeks biasnya. Dan untuk selanjutnya kita mengulangi percobaan dengan perbandingan volume yang berbeda. Baiklah, sampai di situ saja penjelasan saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.